ゼロになったっていい。 Matanya tertuju pada tumpukan dokumen di meja. Data yang dikumpulkan Luffy, catatan tentang para wanita yang dibunuh Profesor JB. Fakta itu jelas. Tidak ada yang tahu bahwa kematian mereka adalah pembunuhan, karena orang tua mereka menutupinya. Profesor JB membuat seolah-olah mereka bunuh diri. Dan orang tua mereka yang takut aib keluarga terbongkar memilih menutup mulut. Mereka membuat alasan, mengarang cerita agar dunia percaya anak-anak itu mati karena kecelakaan. Tapi sekarang kebohongan itu runtuh. Keluarga-keluarga itu panik, mencoba menekan berita agar tidak tersebar. Namun Camilla sudah bergerak lebih cepat. Dia menulis kisah lengkap, lalu menyebarkannya ke seluruh media di Kekaisaran. Koran, pamflet, poster, semua yang bisa dia gunakan. Dia tahu betul, senjata paling kuat bukanlah pedang, melainkan opini publik. Tidak ada yang lebih dahsyat atau menakutkan daripada sentimen publik. Sebagai mantan selebriti, Camilla memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Dan kali ini, dia meminjam nama besar keluarga Sorpel. Duk Sorpel bukan hanya mengizinkan, tapi mendukung penuh langkahnya. Besok, seluruh kekaisaran pasti kembali gempar. Namun Camilla tahu, masih ada satu hal yang belum dia selesaikan. Dia menoleh pada Emi. Emi, ya, ada apa? Di mana orang-orang yang membuatmu jadi seperti ini? Emi terdiam, wajahnya membeku. Seorang pria bernama Binter terbangun dari tidurnya. Melihat gelas kosong di meja samping tempat tidurnya, dia mengumpat dalam hati dan turun dari tempat tidur. Setelah melotot sebentar ke arah istrinya karena gagal mengisi ulang gelas, dia menuju ke dapur. Namun langkahnya terhenti. Di sudut dapur yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Dasar anak nakal, gumamnya. Dia mengira itu salah satu anak yatim yang ia bawa ke rumah. Tapi saat mendekat, tubuhnya membeku. Itu bukan anak laki-laki berambut pendek dan bertubuh kecil yang dia bawa. Sosok itu adalah seorang gadis, bertubuh jauh lebih kecil dengan rambut sebahu. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna biru samar. Saat dia menatap dengan bingung, perlahan gadis itu menoleh ke arahnya. Binter terhuyung jatuh ke lantai. Kamu? Suara tipis terdengar. Tuan, aku lapar. Binter merangkak mundur ketakutan. Dia mengenali wajah itu, gadis kecil dari panti asuhan yang mati kelaparan di rumah ini setahun yang lalu. Dia meninggal kurang dari sebulan setelah tiba dari panti asuhan. Lemah dan kekurangan gizi, dia jatuh sakit hanya setelah beberapa hari kelaparan dan kerja keras. Tentu saja, dia tidak repot-repot memanggil dokter atau memberinya obat. Uang yang dihabiskan untuk hal-hal seperti itu lebih baik dihabiskan untuk membeli alkohol berkualitas. Ketika istrinya meninggal, dia sangat marah. Bukan karena istrinya meninggal, melainkan karena kehilangan seorang pembantu. Suara-suara lain mulai muncul. Dari ruang penyimpanan di bawah tangga, terdengar suara goresan. Pintu gudang berderit, terbuka dengan sendirinya. Sebuah tangan kecil bercahaya biru menjulur keluar. Tuan, dingin sekali di sini. Seorang anak muncul, wajahnya pucat dengan mata berlinang air mata. Itu anak laki-laki dari 3 tahun lalu yang dikurung Binter di gudang. Dia pernah menghukum anak laki-laki itu karena dia terlalu berisik. Tidak, ini tidak nyata. Binter menjerit, berlari naik ke lantai 2. Dia menerobos kamar, berharap menemukan perlindungan di sisi istrinya. Namun matanya terbelalak. Di atas ranjang, sosok bercahaya biru sedang mencekik istrinya. Wajah gadis itu kosong, suaranya penuh ratap. Mengapa kau lakukan itu padaku? Suara sedih itu membuat bulu kuduknya merinding. Saat sosok di tempat tidur itu berbalik menghadapnya, Binter mencoba menyangkal. Itu kecelakaan, aku tidak sengaja, sumpah. Namun Emi terus maju, tangannya meraih lehernya. Tercekik, Binter menggapai udara, lalu ambruk bersama istrinya yang juga pingsan.
Saat itulah jendela kamar berderit terbuka. Dari luar, seekor serigala hitam besar melompat masuk, membawa seseorang di punggungnya. Camilla turun dengan tenang, menatap pasangan itu yang sudah tidak sadarkan diri. Ternyata mereka lebih lemah dari dugaanku. Dia menepuk kepala serigala hitam itu sambil berbisik lembut. Kerja bagus. Emmy merasa takjub. Dia melihat sosok hantu yang berdiri di sisi Binter yang benar-benar mirip dirinya sendiri. Wah, dia terlihat sangat mirip denganku. Camilla tersenyum tipis sambil mengelus kepala Luna, serigala hitam yang merupakan Divine Beast keluarga Sepra. Tentu saja, itu adalah perwujudan dari jiwa-jiwa yang telah mereka bunuh. Luna mengeluarkan suara rendah, seolah puas mendapat perhatian. Kemampuan Divine Beast penguasa kegelapan bisa menyalin rupa orang yang sudah meninggal. Menariknya, dia tidak dapat mereplikasi orang hidup. Hanya mereka yang telah mati yang dapat dia tiru. Kamu hebat, Luna. Serigala itu mengibaskan ekornya bahagia, seperti seekor anak anjing yang manja. Mungkin ini cuma butuh seminggu, pikir Camilla, tersenyum tipis sambil melirik Binter yang terkapar. Tapi dilihat dari reaksinya, dia mungkin akan segera mengakuinya sendiri. Melihat tubuh bergetar Binter dan celananya yang basah oleh rasa takut, Camilla mendecakkan lidah. Bukan hanya Em yang pernah jadi korban, masih ada anak-anak lain yang dibunuh dengan kejam. Sebelumnya, Camilla sudah menyelamatkan seorang anak laki-laki lemah, kurus kering, dan bermata cekung dari loteng rumah itu. Bocah berusia 9 tahun itu tidak berkata apapun. Hanya menggenggam tangan Camilla ketika ia berjanji akan membawanya pergi. Bajingan busuk. Meski keinginannya kuat untuk menendang tubuh Binter yang tidak sadarkan diri, dia menahannya. Masih ada hal yang harus kita kerjakan, Luna. Seolah mengerti, Luna kembali mengelus tangan Camilla. Camilla pun mengelus kepala Divine Beast itu dan merasakan ketenangan yang aneh. Di ruang sunyi, dua pria duduk berhadapan, memainkan bidak catur. Arsian menatap papan catur. Kau benar-benar meminjamkannya begitu saja. Kau yakin itu keputusan yang bijak? Pertanyaan Arsian ditanggapi dengan ketidakpedulian Sepra yang biasa. Tatapan sang duk tetap tertuju pada papan catur di hadapannya. Kamu. Arsian kaget. Apa maksudmu? Skakmat. Oh, hayolah. Sialan. Arsian merosot ke kursinya sambil menggerutu. Permainan catur ini adalah janji yang pernah mereka buat pada Camilla. Sejak arwah Sier pergi dengan tenang, Camilla meminta satu hal sebagai balasan. Habiskan 1 jam setiap hari dengan bermain catur. Ketika mereka bertanya mengapa khususnya catur, dia menjawab sambil menyeringai. Apa kalian mau hanya duduk diam menatap satu sama lain? Bukankah itu akan lebih canggung? Tidak satu pun dari mereka berdebat lebih lanjut, dan akhirnya mereka sepakat. Sekarang, mereka dengan patuh menepati janji mereka. Sier pasti senang sekali melihat ini, pikir Arsian. Saat Sepra mengatur ulang papan catur untuk permainan lain, Arsian mengamatinya dalam diam. Baru-baru ini, Sepra meminjamkan Luna kepada Camilla. Biasanya, makhluk itu bahkan tidak akan mengenali siapapun selain kepala keluarga. Tapi dia dengan antusias mengikuti Camilla ketika diminta. Itu menyakitkan. Apanya? Kebingungan Arsian semakin dalam saat dia menatap Sepra, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dia bicarakan. Sepra mengingat percakapannya dengan Camilla beberapa hari sebelumnya. Bolehkah aku meminjam Divine Beast itu? Itu bukan sesuatu yang bisa aku pinjamkan begitu saja. Kamu sudah menggunakan kekuatannya untuk melakukan kekerasan. Kenapa tidak sekalian saja menggunakannya untuk membantu anak-anak korban kekerasan? Itu adalah kebenaran yang menyakitkan untuk didengar. Kebenaran seringkali datang di saat yang paling menyakitkan. Maka dia pun setuju untuk meminjamkannya. Kebenaran telah menghantamnya bagai hantaman ke tulang. Berapa lama lagi sampai 1 jam berakhir? Sekitar 10 menit. Itu cukup untuk 1 ronde lagi. Bertekad untuk menang kali ini, Arsian menyibitkan matanya dan dengan hati-hati menyiapkan bidaknya. Tidak butuh waktu seminggu penuh. Di hari keempat,
Pasangan Binter yang sudah setengah gila akhirnya menyerahkan diri ke pos penjaga. Mereka mengakui semua dosa yang mereka sembunyikan. Dihantui bayangan anak-anak yang mereka siksa dan bunuh, akhirnya mereka pun runtuh. Di kantor polisi, mereka mengakui kejahatannya dan memohon ampun. Apa gunanya memohon ampun kepada orang yang sudah meninggal? Sudah terlambat untuk menebus dosa. Pasangan itu yang kini di penjara akan segera diadili. Dan hukuman mereka hampir pasti hukuman mati. Aku suka hukum dunia ini, pikir Camilla. Hukum di negeri ini sederhana. Mata dibalas mata. Gigi dibalas gigi. Kecuali korbannya adalah penjahat atau sasaran balas dendam, pembunuhan yang disengaja selalu dijatuhi hukuman mati. Bahkan percobaan pembunuhan pun dianggap sebagai pembunuhan di sini. Setiap kali Camilla tertangkap basah mencoba membunuh Lutfil di kehidupan sebelumnya, dia selalu menghadapi hukuman penggal. Terry, anak terakhir yang diadopsi dan dikurung oleh keluarga Binters, telah menemukan rumah baru. Count dan Countess Silent yang baru saja mengandung setelah bertahun-tahun mencoba, telah menawarkan diri untuk menjadi pelindung Terry. Tapi Terry sangat menolak adopsi karena trauma dengan pengalamannya dengan keluarga Binters. Sebaliknya, keluarga Shellen menempatkannya di fasilitas perawatan yang mereka sponsori, dengan janji memberikan dukungan penuh hingga ia mencapai usia dewasa. Camilla menoleh ke arah Amy yang masih berada di dekatnya. "Kamu tidak pergi?" "Pergi? Kemana?" Camilla menunjuk ke langit. Sudah waktunya bagi Amy untuk melepaskan keterikatannya. Kakaknya si pembunuh telah meninggal, dan pasangan Binter yang telah membunuhnya akan segera diadili. Amy tidak lagi punya alasan untuk tinggal. Sier dan Herschel pergi setelah mereka mencapai titik akhir. Mengapa Amy masih di sini? Aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Apa itu? Wajah Amy berseri-seri dengan senyum cerah. Mimpiku, impianku adalah menjelajahi benua. Menjelajahi benua? Iya, terutama reruntuhan kuno. Amy mengangguk antusias. Bahkan selama di rumah keluarga Binters, dia sudah bermimpi menjelajahi dunia. Kakak menjadi profesor sejarah berkat aku. Dia ingin menceritakan kisah di balik setiap tempat yang kami kunjungi. Namun pada akhirnya, itu tetap hanya mimpi. Amy tersenyum penuh kerinduan, lalu menyeringai saat dia menyatakan, "Sekarang aku akan memenuhinya. Aku akan melihat seluruh benua." Itu ide yang bagus. Lagi pula, hantu kan tidak memerlukan biaya perjalanan. Terima kasih untuk semuanya. Iya, aku tahu. Amy tertawa mendengar jawaban Camilla yang acuh tak acuh. Baiklah, aku pergi. Baguslah, kita tidak akan bertemu lagi. Dingin sekali. Meski cemberut, raut wajah Amy tetap ceria. Melambaikan tangan sekali lagi, dia menghilang dari pandangan. Pergilah, dan jangan kembali lagi, gumam Camilla, melambaikan tangan saat ia dengan tulus mengucapkan selamat tinggal terakhir pada Amy. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan tiba, sebuah pesta ulang tahun dari Duke Jabilon. Sejujurnya, Camilla tidak ingin datang. Dia lelah dengan hiruk-pikuk acara sosial. Namun, menolak undangan itu akan sangat canggung, terutama karena bahkan Duke Sorpel tampaknya berasumsi dia akan menemaninya. Camilla benar-benar kehilangan kesempatan untuk menolak. Kedua saudaraku berhasil lolos dari masalah ini dengan baik. Raffi mengundurkan diri secara wajar dengan alasan ada penelitian yang mendesak. Lutfil juga memberitahu bahwa dia tidak bisa hadir karena ada pelatihan penting yang dijadwalkan hari itu. Pada akhirnya, hanya Camilla dan Duke Sorpel yang menuju mansion Duke Jabilon. Apapun yang ia rasakan, Camilla tetap tersenyum cerah. Ya, mari lihat sisi baiknya. Menghabiskan waktu bersama Duke Sorpel bukanlah hal yang buruk. Namun dia tidak dapat menahan desahan yang muncul dalam hatinya. Itu karena di sana seorang gadis muda menyambut mereka dengan manis. Elisa Jabilon, putri tunggal keluarga Jabilon. Dia setahun lebih muda dari Camilla dan juga seorang siswa di akademi yang sama. Berbeda dengan kakak laki-lakinya, Elisa terlalu ceria,
dan memiliki pesona yang polos. Dia memiliki wajah yang cantik dan bakat untuk bersikap manis. Orang-orang selalu berbondong-bondong mendekatinya. Masalahnya, Elisa benar-benar membenci Camilla. Ya, kurasa memang lebih sulit menemukan orang yang tidak membenciku. Masalah lainnya adalah Elisa adalah adik dari Petro. Itu membuat Camilla tidak mampu melawannya. Dia terpaksa selalu menjaga sikap, seakan berjalan di atas pecahan kaca. Situasi yang sangat menyebalkan. Dan Elisa sadar betul akan hal itu. Ketika ayah atau kakaknya tidak ada, dia kerap memperlakukan Camilla dengan cara-cara berlebihan. Meski tidak sebesar Raffi, Elisa merupakan salah satu orang di dunia ini yang ingin dijambak rambutnya oleh Camilla setiap kali bertemu dengannya. Elisa mendekat dengan cepat dan merangkul lengan Camilla. Bagi siapapun yang memperhatikan, dia tampak begitu menggemaskan. Elisa, yang satu kepala lebih pendek dari Camilla, terus memancarkan matanya yang cerah dan tersenyum. Dia seekor rubah kecil, bukan? Dia akan sangat cocok berpasangan dengan Raffi. Sebelum Camilla sempat menanggapi lebih jauh, seorang pelayan datang mendekat dan berbisik. "Tuan, Duk Sepra juga baru tiba." Dan benar saja, seorang pria berjas hitam elegan melangkah masuk. Duk Sepra. Senyap ruangan terasa berubah ketika dia hadir. Arsian tidak datang, pikir Camilla. Ya, itu tidak mengejutkan. Arsian lebih rela mati ketimbang menghadiri pesta yang berhubungan dengan Petro. Duk Jabilon dan Duk Sorpel segera menyambutnya dengan ramah. Mungkin orang-orang tidak menyadarinya, tapi mereka yang telah mengenalnya sejak kecil sadar bahwa akhir-akhir ini ada perubahan halus pada dirinya. Wajah dingin yang biasanya kelam dan tanpa ekspresi, kini tampak sedikit lebih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi padanya akhir-akhir ini? Dulu dia selalu bertingkah seperti orang yang menanggung semua kemalangan dunia sendirian. Mereka penasaran, tetapi tidak satupun dari mereka punya cara untuk mengetahuinya. Betapapun terampilnya mereka, menyelidiki sesuatu yang tidak dia ungkapkan sendiri bukanlah tugas yang mudah. Setelah menyapa para duk lain, dia langsung melangkah menuju Camilla. "Sudah lama tidak berjumpa. Kau baik-baik saja?" Ucapnya singkat. Camilla tersenyum samar. Tangannya dengan lembut membelai bulu Luna, serigala hitam yang hanya bisa dilihat oleh Sepra. "Hah? Apa-apaan ini? Kenapa mereka berdua tiba-tiba bertingkah begitu akrab?" Suara cemberut Jetty, elang merah yang bertengger di pundak Camilla, terdengar kesal. Camilla hanya tersenyum tipis. "Tentu saja, karena Luna sudah membantuku." Tanpa kehadiran Luna, dia tidak mungkin berhasil membuat pasangan Binter mengaku bersalah. Percakapan singkat itu segera menarik perhatian banyak orang. 3 duk berdiri di sekeliling Camilla, dan sorot mata para tamu tertuju penuh padanya. Camilla sudah terbiasa dengan tatapan semacam itu. Dia pernah hidup sebagai seorang aktris ternama, terbiasa menjadi pusat perhatian, terbiasa dengan iri hati maupun kekaguman. Tapi hari itu, ada satu orang yang jelas tidak tahan dengan sorotan tersebut. Senyum manis gadis itu semakin kentara, namun mata yang berkilat penuh kebencian tidak bisa menipu Camilla. Tak lama kemudian, Elisa berkata, "Ayah, bolehkah aku membawa kakak sebentar? Teman-temanku sedang menunggu." Sebelum ayahnya sempat menjawab, Elisa sudah menyeret lengan Camilla. Namun kali ini, Camilla menahan diri. "Tunggu sebentar." Elisa terperangah. Selama ini, Camilla tidak pernah menolak permintaannya. Camilla lalu berbalik, berjalan ke arah Duk Jabilon, dan menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna merah tua. "Selamat ulang tahun." "Terima kasih." Ketika kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat bros berbentuk elang dengan sayap terbentang lebar. Tubuhnya berwarna biru tua, dan sebuah berlian kecil tertanam di matanya. Desainnya elegan tanpa berlebihan. Namun yang membuat semua orang terkejut bukanlah desainnya, melainkan kenyataan bahwa bros itu adalah artefak sihir. Bahkan Duk Sepra sendiri berkata, itu bisa menetralkan sebagian besar serangan. Ruangan seketika heboh.
Ada banyak sekali artefak sihir di pasaran, tetapi menciptakan artefak sekecil itu sangatlah sulit. Formula sihir membutuhkan batu ajaib berukuran besar agar khasiatnya tetap terjaga seiring waktu. Untuk mantra tingkat tinggi, ukuran batunya harus lebih besar lagi. Namun bros yang diberikan Camilla ternyata sangatlah kecil. Duk Sorpel menambahkan sambil memperlihatkan bros berbentuk harimau di dadanya. Punyaku juga demikian, Camilla sendiri yang merancangnya. Benar, sebuah bros berbentuk harimau disematkan di dada Duk Sorpel. Camilla sudah pasrah dengan desakannya pada desain harimau. Mendengar pengakuan Duk Sepra, bisik-bisikan di sekitar mereka semakin keras. Semua orang tahu betapa hebatnya kemampuan sihirnya. Apakah ini benar terbuat dari batu sihir kualitas tertinggi yang saat ini digunakan keluarga kami? Meski kecil, batu sihir itu mengandung sejumlah besar energi yang mampu mendukung rumus-rumus sihir tingkat tinggi. Tatapan Duk Jabilon yang dipenuhi pertanyaan beralih kembali ke Camilla. Bagaimana Camilla bisa mendapatkan artefak sihir buatan Duk Sepra untuk dihadiahkan kepadanya? Dia sangat menyadari nilai dari kelangkaan batu itu. Dialah yang punya ide mengubah batu itu menjadi bros. Mendengar penjelasan Duk Sepra, tatapan orang-orang kembali tertuju pada Camilla. Kali ini penuh kekaguman. Sementara itu, Duk Sorpel menyeringai penuh arti, seolah sudah menduga reaksi ini. Memanfaatkan momen itu, Camilla meninggikan suaranya sedikit. Kita semua ingin menjaga orang-orang yang kita sayangi tetap aman. Kata-kata itu membuat para tamu saling berbisik, membayangkan bros sebagai hadiah terbaik untuk kekasih maupun keluarga. Dalam hati, Camilla tersenyum sinis. Yah, teruskan. Anggap ini tren baru. Semakin banyak yang tergiur, semakin cepat penjualannya. Pemberian itu bukan karena dia menyukai Duk Jabilon. Alasan satu-satunya adalah pemasaran. Fakta bahwa kedua Duk itu mengenakannya akan menjadi promosi yang tidak dapat disangkal. Aku juga memberikan satu kepada Lutfil. Hal ini akan menjadi tren di kalangan kesatria muda. Belum lagi menjadi hadiah yang bermakna bagi orang tua ataupun anggota keluarga yang melakukan perjalanan. Namun bagi sang Duk, hadiah itu meninggalkan kesan yang mendalam. Dia bahkan tersenyum tulus pada Camilla, pemandangan yang jarang sekali terjadi. Di sisi lain, Elisa semakin tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Ayahnya yang selalu mengerutkan kening hanya karena mendengar nama Camilla, akhir-akhir ini bersikap aneh. Dia bahkan tidak percaya ayahnya sendiri yang mengirim undangan untuk Camilla. Awalnya, dia ingin menawarkan diri untuk mengirimkan undangan, berpura-pura baik hati. Namun dia terkejut mengetahui undangan itu sudah diurus. Ayah! Hah? Oh iya, kami sudah menahanmu terlalu lama. Anak muda memang seharusnya bersenang-senang. Silakan. Elisa yang langsung tersenyum lebar, mencengkeram lengan Camilla dengan kekuatan yang mengejutkan. Menyeretnya menjauh, seakan ingin menyingkirkannya dari sorotan secepat mungkin. Dia bersikeras teman-temannya menunggu, mendesak Camilla untuk mempercepat langkahnya. Camilla pun memutuskan untuk ikut bermain. Apa rencananya kali ini? Dia merasa penasaran. Sebelum datang ke sini, dia hanya merasakan kekesalan dan ketakutan. Namun sekarang, saat berhadapan langsung dengan Elisa, ada sesuatu yang menggelitik dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sama seperti saat pertama kali dia bertemu Raffi. Ayo cepatlah. Iya, ini aku juga sudah cepat. Senyum tipis tersungging di bibir Camilla.